Pernah kebayang nggak kalau tumbukan limbah kayu yang sering kita anggap sampah, ternyata bisa kita sulap jadi bahan kimia super berharga yang kita pakai setiap hari? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah terobosan kimia yang luar biasa yang bikin hal itu jadi mungkin. Yuk, kita mulai. Coba deh, lihat sekeliling kita. Mulai dari plastik, obat-obatan, sampai bahan bakar. Hampir semuanya itu, kalau kita telusuri, asalnya ya dari minyak mentah. Ketergantungan kita pada minyak ini emang jadi fondasi industri modern. Tapi ya itu, ini juga jadi sumber masalah iklim kita yang paling besar. Tapi gimana kalau kita bisa ubah semua itu? Gimana kalau bahan baku industri kita itu nggak perlu lagi ditambang dari perut bumi, tapi cukup dipanen dari hutan secara berkelanjutan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu para ilmuwan buat mencari jawaban dari salah satu sumber daya alam kita yang paling melimpah, kayu. Kedengarannya keren ya, tapi ternyata mengubah kayu jadi bahan kimia canggih itu nggak segampang kedengarannya. Ada satu rintangan besar nih, satu molekul super tangguh yang udah bikin para ilmuwan pusing selama puluhan tahun. Angkanya gila banget loh. Setiap tahun, planet kita ini menghasilkan sekitar 170 miliar ton biomasa. Tapi, tahu nggak berapa yang kita manfaatkan? Cuma 3,5%. Sebagian besar potensi itu, ya, kebuang gitu aja. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya ada di dalam komponen kayu yang paling keras kepala. Kenalan dulu, namanya lignin. Dia ini nih yang bikin pohon bisa berdiri tegak dan kokoh. Ibaratnya, dia itu lem super dari alam. Keren banget kan? Tapi kekuatan yang sama ini justru jadi masalah besar buat para ahli kimia. Susah banget buat diurai jadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, ini dia nih biang keroknya kalau kita lihat dari dekat. Coba perhatikan betapa rumitnya struktur ini. Ini bukan rantai molekul lurus yang gampang dipotong. Ini tuh kayak jaring laba-laba 3 dimensi yang super kusut dan kuat. Jadi tantangan utamanya adalah gimana caranya membongkar jaring ini tanpa merusak bagian-bagian berharga di dalamnya. Oke, jadi kita punya masalah yang super bandel. Terus gimana solusinya? Nah, para peneliti nggak kehabisan akal. Mereka beralih ke pendekatan yang cukup radikal, tapi sangat cerdas, yang didasari prinsip-prinsip kimia hijau. Lupakan deh cara-cara lama yang pakai panas membara atau bahan kimia berbahaya. Metode baru ini pakai listrik, namanya elektrokatalisis. Intinya, mereka pakai aliran elektron buat menggunting ikatan-ikatan kimia itu dengan sangat presisi. Jadi ini bukan soal main kasar, tapi soal main cerdas. Dan kenapa ini disebut hijau? Coba lihat, prosesnya bisa jalan di suhu ruangan biasa, jadi nggak perlu reaktor super panas yang boros energi. Listriknya bisa dari tenaga surya atau angin. Efisien banget, jadi limbahnya sedikit. Dan yang paling penting, dia ngatasin masalahnya pakai voltase, bukan panas. Jauh lebih ramah lingkungan. Nah, ini dia arena pertarungannya. Kelihatannya simple ya, cuma ada elektroda karbon, kawat platina, sama larutan lignin di dalamnya. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Saat listrik dialirkan, kondisi yang sempurna tercipta untuk membongkar molekul lignin yang tangguh itu secara terkendali. Ini seperti pabrik kimia mini di atas meja laboratorium. Tapi tunggu dulu, bukan cuma listrik aja jagoannya. Ada satu lagi bahan rahasia di resep ini, sesuatu yang bikin seluruh proses ini benar-benar berjalan mulus. Dan ini bagian paling jeniusnya menurut saya. Kuncinya itu ada di pelarut khusus bernama GVL. Dan tebak, GVL ini asalnya dari mana? Dari biomasa juga. Jadi, kita pakai bahan dari kayu untuk mengolah kayu. Ini benar-benar siklus yang sempurna, inti dari konsep ekonomi sirkular. Jadi, tugas pertama GVL itu simpel tapi krusial. Dia harus melunakkan si lignin yang keras kepala itu, melarutkannya supaya lebih gampang diserang sama listrik tadi. Tanpa GVL, reaksinya nggak bakal efisien. Ibaratnya GVL ini yang nyiapin lignin buat dioperasi. Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Biasanya kan, pelarut itu cuma jadi panggung aja, tempat reaksinya terjadi, dia nggak ikut-ikutan. Tapi gimana kalau si pelarut ini ternyata nggak mau jadi penonton aja? Para ilmuwan menemukan sesuatu yang sama sekali nggak mereka duga sebelumnya. Dan inilah dia, momen aha yang mengubah segalanya. Para peneliti sadar kalau salah satu alat yang mereka gunakan, yaitu si pelarut itu sendiri, secara tak terduga malah ikut berubah jadi bagian dari produk akhir yang mereka incar. Coba perhatikan gambar ini. Ini yang terjadi. Dalam kondisi reaksi yang pas, struktur cincin molekul GVL yang tadinya stabil, tiba-tiba krek, terbuka. Ikatannya putus, dan molekul itu berubah wujud menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Ini adalah inti dari penemuannya.
GVL nggak cuma membantu memecah lignin, dia secara aktif ikut berpartisipasi dalam reaksi. Dia mengubah dirinya sendiri jadi salah satu bahan kimia berharga yang coba dihasilkan dari lignin itu. Makanya ini disebut kemenangan ganda. Di satu sisi, listrik berhasil memecah lignin jadi molekul-molekul kecil yang berguna. Nah, di sisi lain, si pelarut GVL ini juga ikut berubah dan menambah jumlah salah satu produk akhir yang paling berharga. Hasilnya, total produk yang didapat jadi jauh lebih banyak. Ini bukan cuma efisien, ini sinergi kimia yang luar biasa. Dan ini buktinya. Lihat deh angka-angka ini. 85% dari produk akhir adalah natrium 4-hidroksivalerat, bahan kimia platform yang sangat berharga. Hasil setinggi ini bisa tercapai ya karena ada kontribusi dari lignin kali dan transformasi si pelarut GVL tadi. Oke, ini kan riset di laboratorium. Terus, apa artinya buat kita di dunia nyata? Nah, penemuan cerdas ini bukan cuma sekedar eksperimen yang menarik. Ini adalah cetak biru untuk masa depan industri kimia. Para penelitinya sendiri bilang begini, intinya penemuan ini menunjukkan kalau GVL itu bukan sekedar pelarut pasif. Dia itu adalah platform aktif, sebuah panggung serbaguna yang bisa mengubah limbah kayu menjadi bahan kimia bernilai tinggi. Dan inilah visi besarnya, sebuah bioelektrokilang. Bayangin aja sebuah kilang minyak, tapi bahan bakunya bukan minyak mentah yang kotor, melainkan limbah kayu, sisa pertanian, dan listrik bersih. Ini adalah visi untuk industri kimia yang bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Terobosan seperti ini membuktikan bahwa solusi untuk tantangan terbesar kita bisa jadi tersembunyi di tempat yang paling sederhana, seperti di dalam sebatang pohon dan kecerdasan sepercik listrik. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa melakukannya, tapi seberapa cepat kita akan mewujudkannya. Masa depan yang lebih hijau mungkin lebih dekat dari yang kita kira.